Bab 351, selesai. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Sebelum Xiao Tian dan bawahannya pergi, Xiao Tian memandang Liang Jun dan berkata, saya akan menunggu kabar baik di perusahaan saya. Saya akan melakukannya secepat mungkin. Liang Jun langsung menjawab, bagus. Lalu Xiao Tian dan bawahannya pergi. Saat ini, Liang Jun dan Liang Rong masih ingat wajah menakutkan Xiao Tian. Saat Xiao Tian diundang ke acara TV Rising Star, dia seperti orang yang baik hati, namun Xiao Tian yang mereka lihat sebelumnya berbeda dengan Xiao Tian di TV. Karena tidak ada gunanya tinggal di Villa Zhong Chaihe, Liang Jun menoleh ke arah adik perempuannya dan segera berkata, ayo pulang. Baiklah, Liang Rong menganggukkan kepalanya. Karena teman si Fei ingin melamar pekerjaan, Xiao Tian segera berangkat ke perusahaannya. Setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian tiba di perusahaannya. Ketika Xiao Tian hendak memasuki kantornya, si Fei yang melihatnya, segera berlari ke arahnya. Adik kecil, kamu sudah datang. Ya, jawab Xiao Tian. Apakah temanmu sudah ada di sini? Iya, ada di kantorku sekarang. Si Fei lalu menangkupkan wajahnya sebelum akhirnya memaksanya untuk tersenyum. Wajahmu terlalu kaku. Kamu lebih tampan jika tersenyum. Xiao Tian memandang si Fei sekitar 5 detik sebelum akhirnya, dia tersenyum. Namun, senyumannya tidak secemerlang senyuman biasanya. Si Fei tahu Xiao Tian punya banyak masalah akhir-akhir ini jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dia hanya berharap dia akan kembali ke dirinya yang biasa dengan cepat. Jika kamu ingin berbicara denganku, kamu bisa meneleponku kapan saja. Jangan menanggung masalah sendirian karena aku ada di sini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Kamu tidak sendiri, adikku. Terima kasih, Fei. Xiao Tian merasa beruntung memiliki si Fei karena dia tidak menambah masalah padanya. Si Fei mencium kening Xiao Tian sebelum berjalan menuju kantornya. Aku akan membawa teman-temanku ke kantormu sekarang. Xiao Tian kemudian memasuki kantornya dan duduk di sofa. Dia sangat penasaran dengan orang seperti apa teman si Fei itu. Tidak lama setelah itu, si Fei dan dua temannya memasuki kantornya. Xiao Tian kemudian mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Salah satu temannya memiliki wajah yang menggemaskan sementara yang lainnya memiliki wajah yang cukup cantik. Si Fei kemudian meletakkan resume temannya di atas meja. Adik, ini resume mereka. Xiao Tian kemudian mengambil resume dan mulai membacanya. Dia terkejut setelah membaca resume mereka. Padahal sebelumnya teman si Fei bekerja di sebuah perusahaan kecil, namun keduanya sama-sama berprofesi sebagai manajer. Xiao Tian mengira mereka adalah karyawan berstatus rendah di perusahaan sebelumnya. Hal ini membuat Xiao Tian senang karena mereka adalah orang-orang yang cakap. Adik laki-laki, anak buah si Fei terkejut melihat bagaimana si Fei memanggil bosnya. Bagaimana pemimpin mereka bisa memanggil Xiao Tian sebagai adik laki-laki? Bukankah Xiao Tian bosnya? Dan yang paling mengejutkan mereka adalah Xiao Tian tidak mempermasalahkannya seolah-olah pemimpin mereka selalu memanggilnya seperti itu. Xiao Tian kemudian memasukkan resume mereka dan berkata, Fuji, Biyu, kalian berdua dipekerjakan untuk bekerja di sini. Terima kasih bos. Fuji dan Biyu berkata serempak. Aku tahu kalian berdua bekerja sebagai manajer di perusahaan sebelumnya, tapi kalian berdua harus bekerja dari bawah lagi di sini. Tapi tenang saja, jika aku puas dengan pekerjaan kalian, aku akan mempromosikan kalian berdua sebagai manajer lagi nanti. Xiao Tian berencana menjadikan mereka bekerja sebagai manajer jika Liang Jun berhasil mengambil alih perusahaan Zhong Chaihe karena itu adalah pilihan terbaik bagi mereka. Fei, bawa mereka ke tempat kerja mereka. Ayo pergi, kata si Fei. Lalu si Fei, Fujui, dan Biyu pergi. Saat Xiao Tian sedang bekerja, sesuatu yang besar terjadi. Sebuah video tentang keburukan yang dilakukan Zhong Chaihe selama ini tersebar di internet. Hal ini membuat Xiao Tian menyeringai. Dia tidak menyangka Liang Jun akan bergerak secepat ini. Tentu saja, Xiao Tian senang dengan ini karena ini berarti dia akan segera mendapatkan perusahaan Zhong Chaihe. Setelah videonya tersebar di internet, perusahaan mendapat pukulan besar. Orang-orang yang ingin membeli pakaian memutuskan untuk tidak melakukan itu. Banyak orang juga mulai membenci Zhong Chaihe, terutama keluarga korbannya. Hingga saat ini, mereka belum berani membeberkannya ke publik karena takut dengan Zhong Chaihe.
Karena itulah mereka merasa berterima kasih kepada siapapun yang memposting video tersebut di internet. Karena semuanya terekspos di internet, keluarga korban memberanikan diri ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dilakukan Zhong Chaehe kepada mereka selama ini. Segera, 4 petugas polisi datang ke villa Zhong Chaehe untuk menangkapnya. Para petugas polisi terkejut saat melihat kondisi Zhong Chaehe. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memenjarakan Zhong Chaehe lebih lama, Liang Jun dan Liang Rong menceritakan semuanya kepada petugas polisi. Saat Zhong Chaehe dibawa ke kantor polisi, hampir semua pemegang saham utama menjual sahamnya. Mereka mengira tidak ada gunanya terus berinvestasi di perusahaan Zhong Chaehe. Dengan betapa besarnya skandal tersebut, semua pemegang saham utama percaya bahwa mereka akan kehilangan lebih banyak uang jika tidak menjual sahamnya. Dengan koneksinya di perusahaan, Liang Jun bisa membuat perusahaan Zhong Chaehe bangkrut dalam 1 hari. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa menjadikan perusahaan Zhong Chaehe menjadi milik Xiao Tian. Tidak buruk, Xiao Tian, yang melihat berita di internet, tersenyum jahat. Sekarang, perusahaanmu akan menjadi milikku, semua hasil kerja kerasmu akan menjadi milikku. Dengan ini, Xiao Tian yakin Liang Jun akan menemuinya nanti. Dan dugaannya benar karena sehari setelah skandal itu, Liang Jun datang ke perusahaan Xiao Tian. Tuan Xiao Tian, yang perlu Anda lakukan hanyalah menandatangani dokumen-dokumen ini dan perusahaan Zhong Chaehe akan menjadi milik Anda. Liang Jun meletakkan dokumen itu di atas meja. Setelah Xiao Tian membaca semua dokumen, dia merasa puas. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Zhong Chaehe menjual perusahaannya kepada Xiao Tian. Bagus sekali, terima kasih. Ini yang bisa aku lakukan sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan kita kemarin. Liang Jun segera menjawab, kami hanya perlu mengumumkan bahwa Anda telah membeli perusahaan Zhong Chaehe kepada publik. Apakah ada masalah internal di perusahaan? Xiao Tian bertanya, tidak, menggunakan statusku sebagai manajer umum, dan memanfaatkan situasi ini, aku bisa mengendalikan segalanya. Karena dia menggunakan koneksinya dan banyak temannya yang berstatus tinggi, tidak sulit untuk mengontrol semuanya, apalagi setelah skandal itu. Bahkan banyak dari karyawannya yang langsung mengundurkan diri karena menganggap tidak ada gunanya terus bekerja di perusahaan Zhong Chaehe. Mereka mengira perusahaan Zhong Chaehe sudah berakhir. Karena aku puas dengan pekerjaanmu, aku akan mempekerjakanmu sebagai direktur di perusahaanku yang lain. Xiao Tian berpikir bukanlah ide yang buruk untuk mempekerjakan Liang Jun sebagai direktur di perusahaannya yang lain karena Liang Jun memiliki pengalaman bekerja sebagai manajer umum. Direktur, Liang Jun berkata dengan heran. Ya, Xiao Tian menjawab, beberapa hari yang lalu, saya membeli 20 cabang perusahaan keluarga Hong. Anda akan bekerja sebagai direktur di perusahaan itu. Perusahaan keluarga Hong. Liang Jun merasa sulit mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Keluarga Hong berasal dari keluarga kelas atas dan perusahaan mereka memiliki banyak cabang di seluruh Tiongkok. Tidak hanya itu, Xiao Tian berkata bahwa dia telah membeli 20 cabang perusahaan keluarga Hong. Dan menjadi direktur di perusahaan seperti itu akan membuat statusnya meningkat secara signifikan. Tetapi kamu harus merahasiakan identitasku dan ketika orang lain bertanya kepadamu nanti, kamu harus mengatakan nama bosmu adalah King Feng. Xiao Tian berencana menyembunyikan identitasnya. Itu sebabnya dia menyuruh Liang Jun mengatakan bahwa namanya adalah King Feng. Mengapa kamu ingin menyembunyikan identitasmu? Liang Jun tidak tahu mengapa Xiao Tian ingin menyembunyikan identitasnya. Menjadi pemilik beberapa cabang adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi dia ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Xiao Tian. Kamu tidak perlu tahu. Xiao Tian tidak repot-repot menjelaskan kepada Liang Jun bahwa alasan dia ingin menyembunyikan identitasnya adalah untuk meminimalkan masalah. Karena Xiao Tian tidak mau memberitahunya, Liang Jun tidak menanyakannya lagi. Dia tidak ingin membuat Xiao Tian marah dan berubah pikiran untuk mempekerjakannya sebagai direktur. Xiao Tian kemudian menjelaskan cabang mana miliknya. Setelah menjelaskan semuanya, dia langsung berkata, tugas pertamamu sebagai direktur adalah mengajak semua manajer cabang datang ke cabang perusahaan 6 lusa jam 9 pagi. Hong Guanji menamai semua cabang perusahaannya dengan nomor seperti Hong Beauty cabang 1, Hong Beauty cabang 2, dan seterusnya. Xiao Tian memiliki Hong Beauty cabang 1 hingga Hong Beauty cabang 20. Alasan Xiao Tian ingin semua manajer cabang datang ke cabang 6 adalah karena cabang itu paling dekat dengan rumahnya.
Seluruh cabang yang dimiliki oleh Xiao Tian berlokasi di kota-kota terkenal di China seperti Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Taipei, dan Hong Kong. 3 cabang berlokasi di Shanghai, 5 di Beijing, 3 di Guangzhou, 2 di Shenzhen, 2 di Tianjin, 2 di Taipei, dan 3 di Hong Kong. Dimengerti, Tuan. Liang Jun segera bersikap seperti bawahan Xiao Tian. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Xiao Tian segera berkata, kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitasku kepada mereka. Kamu dapat membawa dokumen-dokumen ini sebagai bukti bahwa ke-20 cabang itu milikku. Setelah Liang Jun mengambil dokumen tersebut, dia segera pergi. Xiao Tian kemudian mengambil telepon di atas meja dan memanggil si Fei. Fei, datanglah ke kantorku sekarang. Tidak lama setelah itu, si Fei memasuki kantornya. Apa itu, adik laki-laki? Apakah kamu butuh sesuatu? Xiao Tian kemudian duduk di sofa dan berkata, duduklah di sofa. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Alih-alih duduk di sofa, si Fei duduk di pangkuannya. Setelah melingkarkan lengannya yang panjang dan ramping di leher Xiao Tian, dia langsung berkata, ada apa? Apakah kamu ingin berhubungan seks denganku sekarang? Hehe. Sebenarnya si Fei hanya bercanda karena ekspresi Xiao Tian masih kaku, jadi dia ingin membuat suasana menjadi hidup. Namun, sepertinya usahanya sia-sia karena ekspresi Xiao Tian tidak berubah. Aku sangat tidak menyukai ekspresimu saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Tian menghela nafas. Perusahaan Zhong Chaihe telah menjadi milikku sekarang. Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Karena dia sedang berbicara dengan si Fei, Xiao Tian tidak perlu berbohong padanya. Bagaimana bisa? Si Fei terkejut setelah mendengar kata-katanya. Tunggu. Jangan bilang, alasan kebangkrutan perusahaan Zhong Chaihe adalah karena kamu. Ya, Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Dialah orang yang menyuruh Suruyan dan Tang Yaxin mencuri desain pakaianku, jadi aku memutuskan untuk memberinya pelajaran. Saat Zhong Chaihe berada di kantor polisi, perusahaannya jatuh ke tanganku. Saat Xiao Tian mengatakan itu, matanya menakutkan. Tidak hanya itu, dia juga menyeringai jahat. Meskipun Liang Jun mengambil alih perusahaan Zhong Chaihe dengan cara kotor, dia tidak peduli sama sekali. Yang penting perusahaan Zhong Chaihe telah menjadi miliknya sekarang. Orang lain juga tidak menyangka kalau alasan bangkrutnya perusahaan Zhong Chaihe adalah karena Liang Jun. Bukan hanya namanya yang masih bersih, tapi perusahaannya semakin besar setelah ia mengambil alih perusahaan Zhong Chaihe. Tiba-tiba sebuah kenangan dari kehidupan masa lalunya muncul di benaknya. Nak, jika perusahaan lain berani menimbulkan masalah pada perusahaanmu, beri mereka pelajaran dan, ayah masa lalunya tertawa jahat. Ambil alih perusahaan mereka agar perusahaanmu menjadi lebih besar. Haha, ingat perkataan ayahmu tadi, itu luar biasa, si Fei berkata sambil tersenyum. Sekarang perusahaanmu lebih besar dari sebelumnya. Ketika Xiao Tian melihat senyuman di wajah si Fei, dia tercengang. Sebelumnya, dia mengira si Fei akan menanyakan banyak hal padanya, tapi dia salah. Hal ini membuat Xiao Tian penasaran mengapa si Fei tidak menanyakan apapun. Itu saja, kamu tidak ingin menanyakan apapun padaku. Tidak, si Fei menggelengkan kepalanya. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Pada saat itu, si Fei tidak menyangka bahwa kata-kata sederhananya sangat berarti bagi Xiao Tian. Xiao Tian merasa hangat setelah mendengar kata-katanya, dan untuk pertama kalinya setelah skandalnya menyebar di internet, Xiao Tian tersenyum indah. Ketika si Fei melihat senyumannya, dia senang karena sudah beberapa hari sejak Xiao Tian tersenyum dari lubuk hatinya. Aku sangat menyukai senyuman ini. Kekasihku semakin tampan jika dia tersenyum seperti ini. Fei, aku ingin mempromosikanmu sebagai direktur sekarang. Kamu akan menerimanya, kan? Si Fei telah bekerja keras dan tidak pernah mengecewakannya, jadi dia ingin mempromosikannya sebagai sutradara. Benar-benar, si Fei terkejut setelah mendengar kata-katanya, jadi, sekarang saya direktur. Ya, ayo kita cari tempat untuk kantor pusat perusahaan besok. Karena Xiao Tian punya banyak uang dari Hong Guanji, dia ingin menyewa gedung untuk kantor pusat perusahaan. Baiklah, si Fei menganggukkan kepalanya. Karena Xiao Tian ingin bekerja lagi, dia langsung berkata, kamu bisa kembali ke kantormu sekarang. Namun, si Fei tetap duduk di pangkuannya tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Tidak hanya itu,
dia juga menatap Xiao Tian dengan saksama. Karena si Fei masih duduk di pangkuannya, Xiao Tian langsung berkata, "Fei, kenapa kamu masih duduk di la?" Sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, si Fei langsung mencium bibirnya. Hal ini membuat Xiao Tian sedikit terkejut. Tak hanya itu, setelah bibir mereka bertemu, si Fei langsung mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Meskipun Xiao Tian sedang tidak berminat, dia tidak menghentikan si Fei dan memutuskan untuk membuka mulutnya. Xiao Tian tidak ingin membuatnya sedih dengan menolaknya. Mereka berciuman mesra selama beberapa detik sebelum akhirnya si Fei melepaskan ciumannya. "Hehe, kamu suka, mau French kiss lagi?" Saat ini, Xiao Tian tidak menjawabnya dan hanya menatap matanya. Xiao Tian ingin menyuruhnya kembali ke kantornya, tetapi setelah melihat ekspresi bahagianya, dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Ketika si Fei turun dari pangkuannya, Xiao Tian mengira dia ingin kembali ke kantornya, tapi dia salah. Dia benar-benar salah karena bukan saja dia tidak kembali ke kantornya, tapi dia bahkan berlutut di antara kedua kakinya. Xiao Tian tahu apa yang ingin dia lakukan ketika dia melihat ketiga maluannya dengan saksama. "Kunci pintunya dulu." "Baiklah." Si Fei berlari dan mengunci pintu. Dengan ekspresi bahagia, si Fei berlutut lagi di antara kaki Xiao Tian. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, si Fei mulai membuka resleting celana Xiao Tian. Ketika si Fei melihat ketiga maluannya, matanya bersinar terang, "Tuan Ayam, kita bertemu lagi." Kemudian si Fei mulai memberikan pekerjaan pukulan pada Xiao Tian. Setelah Xiao Tian melakukan cium di mulut kecilnya, si Fei duduk di sofa sambil memegang ketiga maluan Xiao Tian dengan tangan kirinya seolah tangannya tidak ingin lepas dari ketiga maluannya. Setelah memberinya pekerjaan pukulan, si Fei bangkit. Sebenarnya dia hanya ingin mencicipi ketiga maluannya karena sudah beberapa hari sejak dia memberinya pekerjaan pukulan. Namun, saat dia memberinya oral seks tadi, V4 ginanya basah dan api nafsu muncul di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, si Fei mengambil celana jeansnya dan ingin melepasnya karena ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya. Ketika Xiao Tian melihat apa yang dia lakukan, dia meraih tangannya dan berkata, "Tunggu. Jangan lakukan itu di sini." Jadi, di mana kita harus melakukannya? Meskipun dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya sesegera mungkin, tetapi karena Xiao Tian mengatakan bahwa dia tidak ingin berhubungan S3 kilodetik di kantornya, si Fei menghentikan apa yang dia lakukan. "Ayo pergi ke hotel terdekat." Alasan Xiao Tian tidak ingin berhubungan S3 kilodetik di kantornya adalah karena dia tidak ingin Fuji dan Biyu mengetahuinya, dan dia harus memikirkan perasaan Lin Xingxue juga. Baiklah, selama dia bisa berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian, si Fei akan menyetujui kata-katanya. Kemudian mereka pergi ke hotel terdekat. Mereka langsung berhubungan seks begitu memasuki kamar hotel. Setelah berhubungan seks lebih dari 1 jam, mereka memutuskan untuk berhenti. Hufet, hufet, hufet. Nafas berat si Fei terdengar di telinga mereka. Bagus sekali. Xiao Tian tidak menjawab dan hanya melihat tubuh si Fei. Sebelumnya, mereka melakukan hubungan S3 kilodetik liar dan Xiao Tian melakukan cium di dalam vagina, lubang pantat, dan mulutnya beberapa kali. Tidak ada lubang yang tidak dia tandai dengan spermanya, dan si Fei sangat menyukainya. Bahkan seluruh ruangan berbau sperma dan spray basah karena air mani mereka. Namun, keduanya tetap berbaring tanpa mempedulikannya. Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring telentang sementara si Fei berbaring miring ke kanan dengan kepala bertumpu pada lengan kanannya. Xiao Tian kemudian perlahan menutup matanya, berniat istirahat beberapa menit sebelum pulang. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu meremas ketiga maluannya. Hal ini membuat Xiao Tian membuka kembali matanya. Ketika dia melihat si Fei duduk di antara kedua kakinya, dia langsung berkata, "Apakah kamu masih ingin berhubungan seks lagi?" "Hah?" Si Fei mengeluarkan erangan menggoda saat ayam Xiao Tian perlahan memasuki V4 ginanya lagi. Setelah P3 nisnya berada di dalam V4 ginanya, si Fei beristirahat di atas tubuhnya. "Tidak, aku hanya ingin istirahat sambil tetap terhubung denganmu." Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Lalu dia menutup matanya lagi. Ketika Xiao Tian tidak memeluknya, si Fei meraih tangannya dan meletakkannya di pinggangnya. "Peluk aku erat-erat." Tanpa membuka matanya, Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Awalnya, Xiao Tian bermaksud untuk istirahat beberapa menit,
namun karena dia sudah tertidur, mereka akhirnya tinggal di hotel selama 1,5 jam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, Xiao Tian mengira sudah waktunya pulang. Namun saat mengetahui si Fei sedang tidur, Xiao Tian tidak tega membangunkannya. Untuk alasan ini, Xiao Tian menunggu sampai si Fei bangun. Detik berubah menjadi menit dan 40 menit telah berlalu sejak Xiao Tian bangun, tapi si Fei masih tertidur lelap. Sebenarnya si Fei sudah bangun 5 menit yang lalu tapi dia berpura-pura tidur karena masih ingin menghabiskan waktu bersamanya. Si Fei senang menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, ditambah dengan dia membelai rambutnya dengan lembut, membuat si Fei semakin ingin menghabiskan waktu lebih lama bersamanya. Karena Xiao Tian memiliki banyak masalah, dia jarang menghabiskan waktu bersamanya dan hanya fokus untuk membuatnya lebih kuat. Tentu saja si Fei tahu apa yang dia lakukan karena Chun Hua selalu memberitahunya apa yang dilakukan Xiao Tian. Karena si Fei mengira sudah waktunya pulang, dia berpura-pura bangun. Namun, ketika dia merasakan ketiga maluan Xiao Tian berdenyut kencang, dia meremas V4 ginanya dengan keras, berniat untuk membuatnya terangsang. Fei, kamu sudah bangun. Meskipun Xiao Tian merasakan V4 gina si Fei meremas ketiga maluannya dengan keras, dia berpura-pura seolah tidak merasakan apa-apa. Si Fei segera terkikik dan berkata, "Adik, penismu berdenyut kencang. Apakah kamu ingin melakukannya lagi?" Sebelum Xiao Tian bisa menjawabnya, si Fei mencium bibirnya lagi. Tentu saja Xiao Tian menyambut baik ciuman itu karena dia suka mencium wanitanya. Awalnya mereka hanya menempelkan bibir satu sama lain namun tiba-tiba keinginan untuk melakukan French kiss tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Mereka tidak menghentikan ciumannya dan hanya menatap mata satu sama lain. Dan seolah-olah mereka bisa berkomunikasi melalui mata, mereka segera membuka mulut dan menggerakkan lidah mereka dengan cabul. Saat mereka berciuman dengan penuh gairah, si Fei, yang merasakan penis Xiao Tian berdenyut kencang, perlahan menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Hal ini membuat nafsu di dalam tubuh Xiao Tian semakin besar. Meskipun Xiao Tian ingin segera pulang, namun ketika si Fei menggerakkan pinggulnya, dia tiba-tiba ingin berhubungan S3 kilodetik sebelum pulang. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak menghentikan si Fei dan hanya menikmati ciuman itu. Setelah mencium dan menggerakkan pinggulnya selama lebih dari 1 menit, si Fei melepaskan ciumannya dan berhenti menggerakkan pinggulnya. Ayo berhubungan S3 kilodetik lagi sebelum pulang. Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian meraih pantatnya dan menggerakkan pinggulnya. Kemudian mereka berhubungan seks lagi selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti dan pulang. Saya pulang, meskipun Xiao Tian tahu bahwa ibu dan bibinya tidak akan membalasnya, dia tetap mengatakannya. Ia hanya berharap keajaiban terjadi padanya dan ibu serta bibinya menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Namun seperti biasa, ibu dan bibinya mengabaikannya dan terus menonton TV. Kemudian Xiao Tian duduk di samping ibunya dan mencoba berbicara dengan mereka. Namun, mereka mengabaikannya sepenuhnya seolah dia adalah udara. Setelah menghela nafas, Xiao Tian menuju kamarnya dan tidur. Keesokan paginya, Xiao Tian bangun pada pukul 4. Alasan dia bangun pagi adalah karena dia ingin memasak sarapan untuk ibu dan bibinya. Xiao Tian berharap dengan dia memasakkan sarapan untuk mereka, setidaknya mereka akan berbicara dengannya. Meskipun Xiao Tian tidak bisa memasak, dia tidak menyerah. Dia tidak peduli berapa kali dia gagal memasak sarapan, Xiao Tian terus berusaha membuat sarapan yang enak. Setelah beberapa kali gagal, Xiao Tian akhirnya berhasil membuat sarapan. Dia tidak tahu apakah itu enak atau tidak, tetapi berdasarkan lidahnya, makanan itu terasa enak. Tanpa kusadari waktu sudah menunjukkan pukul 5.15. Xiao Tian senang karena dia bisa membuat sarapan. Tepat waktu. Yang perlu dia lakukan hanyalah meletakkan makanan di atas meja dan menunggu ibu dan bibinya. Saat Xiao Tian ingin membawa makanan ke ruang makan, ibu dan bibinya masuk ke dapur. "Ibu, bibi, aku sudah membuatkan sarapan. Kalian berdua tidak perlu memasak sarapan lagi." Xiao Tian berkata dengan suara lembut. Jarang sekali Xiao Tian berkata dengan suara lembut seperti itu. Tak hanya itu, dia bahkan juga tersenyum. Namun, Ye Qingyu dan Ye Sueyin tidak menjawabnya dan hanya menatapnya. Meskipun mereka tersentuh dengan tindakannya, tetapi ketika mereka mengingat apa yang telah dia lakukan terhadap mereka, mereka mengabaikan Xiao Tian lagi. Asterisk.
Xiao Tian merasa seolah-olah seseorang sedang mengiris hatinya ketika ibu dan bibinya mengabaikannya dan bersiap memasakkan sarapan untuk mereka. Bisakah kalian berdua tidak mengabaikanku seperti ini? Aku tahu aku salah tapi setidaknya, bicaralah padaku. Jangan abaikan aku seperti ini. Kalian berdua adalah wanita dewasa, jadi berperilaku seperti orang dewasa. Xiao Tian tidak bisa menahan amarahnya lagi. Xiao Tian tahu semuanya salahnya tetapi perilaku ibu dan bibinya terlalu berlebihan. Sudah beberapa hari sejak mereka berbicara dengannya. Xiao Tian takut jika ibu dan bibinya terus mengabaikannya, dia akan melupakan suara mereka. Xiao Tian telah melakukan banyak hal untuk berbaikan dengan mereka tetapi mereka selalu mengabaikannya seolah-olah dia adalah udara. Ketika Xiao Tian mengetahui bahwa ibu dan bibinya masih mengabaikannya, dia keluar dari dapur dan menuju ke kamarnya untuk menenangkan pikirannya. Karena Xiao Tian tidak bisa menenangkan pikirannya, dia segera pergi ke rumah Liu Ning. Namun karena saat itu masih pukul 5.30, Xiao Tian belum berani mengetuk pintu. Xiao Tian takut Si Fei dan Liu Ning masih tidur atau dia akan mengganggu mereka. Oleh karena itu, Xiao Tian hanya duduk di teras. Secara kebetulan, tidak lama setelah Xiao Tian duduk di kursi, Liu Ning membuka pintu. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Tian duduk di kursi. Xiao Tian, Ninger, tanpa memberinya peringatan, Xiao Tian berjalan ke arahnya dan memeluknya erat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Tian datang ke rumahnya pagi-pagi sekali. Ketika dia menyadari perilakunya, dia mengerti bahwa pikiran Xiao Tian sedang kacau. Ketika Xiao Tian menghentikan pelukannya, Liu Ning tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Setelah menutup pintu, mereka menuju ke ruang tamu. Liu Ning yang melihat ekspresi wajahnya, meletakkan kepalanya di pangkuannya dan membelai rambutnya dengan lembut, "Ada apa? Jika kamu punya masalah, kamu bisa membaginya denganku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya." Xiao Tian menatap wajah penuh kasih Liu Ning selama 3 detik sebelum akhirnya menyembunyikan wajahnya di perutnya. Tidak ada apa-apa. Xiao Tian tahu Liu Ning tidak masalah jika dia memiliki beberapa wanita, tetapi dalam pandangannya, lebih baik tidak membicarakannya dengannya karena dia tidak ingin membuatnya sedih atau semacamnya. Liu Ning hanya tersenyum setelah melihat tingkah lakunya. Meskipun dia berharap Xiao Tian akan memberitahunya tentang masalahnya, tapi dia tidak menanyakannya lagi. Ketika Xiao Tian menyandarkan kepalanya di pangkuan Liu Ning, pikirannya tiba-tiba menjadi tenang. Ditambah lagi dengan membelai rambutnya dengan lembut, membuat Xiao Tian tertidur. Detik berganti menjadi menit dan tanpa disadari, sudah 20 menit sejak Xiao Tian tidur di pangkuan Liu Ning. Tidak lama setelah itu, Si Fei bangun dan menuju ruang makan untuk minum air. Seperti Liu Ning, Si Fei terkejut saat melihat Xiao Tian tidur di pangkuan Liu Ning. Kemudian Si Fei berjalan menuju Xiao Tian dan mencium rambutnya dengan lembut. "Sejak kapan dia ada di sini?" "Sekitar 20 menit yang lalu." Liu Ning menjawab dengan suara rendah karena dia tidak ingin membangunkan Xiao Tian. Karena Si Fei tidak ingin mengganggu tidurnya, dia memutuskan untuk mandi. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian terbangun. "Pukul berapa sekarang?" "Ini masih jam 6.10. Liu Ning langsung menjawab, "Kamu bisa tidur lagi jika kamu mau." "Tidak, aku harus berangkat kerja karena hari ini aku harus mencari tempat untuk kantor pusat perusahaanku." Kemarin, Xiao Tian telah berjanji pada Si Fei bahwa mereka akan mencari tempat untuk kantor pusat perusahaan, jadi dia tidak ingin tidur lagi. Xiao Tian tahu bahwa pikirannya kacau karena haremnya berantakan. Namun, dia tidak bisa membiarkan emosinya mempengaruhi moodnya untuk bekerja. Salah satu tujuan utamanya adalah menaikkan status keluarganya menjadi keluarga kelas atas agar semua orang menghormati keluarganya. Dan Xiao Tian berharap ibu dan bibinya akan memaafkannya jika dia bisa menaikkan status keluarganya menjadi keluarga kelas atas. "Tianer, bisakah kamu mengizinkan aku bekerja di perusahaanmu?" Sejak Liu Ning tinggal bersama Si Fei, dia selalu tinggal di rumah. Hal itu membuatnya kesepian sehingga ia berpikir akan lebih baik jika ia bekerja di perusahaan kekasihnya. Awalnya dia ingin bekerja di perusahaan lain, tetapi setelah berpikir matang, akan lebih baik bekerja di perusahaan Xiao Tian. Dia tidak hanya dapat membantunya mengembangkan perusahaannya, tetapi dia juga dapat menghabiskan waktu bersamanya. Rasanya seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu sebabnya dia meminta Xiao Tian memberinya pekerjaan. Bekerja. Xiao Tian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya.
Apakah kamu ingin bekerja di perusahaanku? Ya, Liu Ning menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Saya bekerja selama setahun di perusahaan La sebelumnya, tetapi Feng Ao menyuruh saya berhenti bekerja setelah kami menikah. Sebenarnya dia tidak ingin berhenti bekerja, namun karena saat itu Feng Ao adalah suaminya, maka dia memutuskan untuk menuruti keinginannya. Ceritakan padaku jurusanmu di universitas dan pengalamanmu bekerja di perusahaan La. Meskipun Xiao Tian akan memberinya pekerjaan, dia tidak ingin memberinya pekerjaan yang tidak mampu dia tangani, karena tidak hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tetapi juga dapat membahayakan perusahaan. Liu Ning kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada Xiao Tian, mulai dari jurusannya di universitas hingga pengalamannya bekerja di perusahaan La. Setelah mendengarnya, Xiao Tian berkata, "Ninger, aku bisa memberimu pekerjaan tapi itu bukan posisi yang tinggi karena menurutku kamu tidak akan bisa menanganinya nanti." "Aku baik-baik saja dengan itu," kata Liu Ning. "Jangan khawatir, jika kamu bisa menangani pekerjaan dengan posisi tinggi, aku akan mempromosikanmu nanti. Atau kamu bisa meminta si Fei untuk mengajarimu bekerja sebagai manajer." Sebenarnya Xiao Tian tidak tega memberinya posisi rendah tetapi karena dia hanya memiliki pengalaman bekerja sebagai karyawan berstatus rendah, dia tidak bisa memberinya posisi tinggi di perusahaannya. "Saya akan mengajarinya cara bekerja sebagai manajer nanti." Si Fei yang baru saja selesai mandi berkata, "Bagus." Xiao Tian menyetujuinya. Si Fei memiliki pengalaman bekerja sebagai manajer dan pekerjaannya juga bagus, jadi membuat Liu Ning belajar dari si Fei adalah pilihan terbaik. "Aku akan mengandalkanmu." "Terima kasih, Kakak Fei." Liu Ning merasa senang setelah mendengar kata-kata si Fei. "Dan kamu sebaiknya memakai pakaian terlebih dahulu." "Kenapa? Adik sudah melihat tubuhku berkali-kali, dan aku tidak telanjang, loh." Saat ini, si Fei hanya mengenakan handuk tetapi karena handuknya pendek, V4 ginanya hampir terlihat oleh mereka. Tapi tetap saja, Liu Ning tidak tahu harus berkata apa untuk membuat si Fei segera mengenakan pakaian. Tiba-tiba si Fei memikirkan sesuatu. Dengan pemikiran ini, dia terkikik dan berdiri di depan Xiao Tian. Si Fei lalu meraih handuk yang menutupi vaginanya dan berkata, "Adik, apakah kamu ingin melihat vaginaku?" Xiao Tian tidak menjawab dan hanya melihat tangannya. Dia hanya tidak menyangka si Fei akan menggodanya seperti itu. Tentu saja, Xiao Tian tidak keberatan melihat V4 gina indahnya jika dia benar-benar ingin menunjukkannya padanya. Tapi dia tidak mau mengatakannya padanya. "Kamu ingin melihat, kan?" Ketika si Fei melihat ekspresi wajah Xiao Tian, dia tahu bahwa Xiao Tian ingin melihat vaginanya. Tapi yang mengecewakannya adalah dia tidak mengatakan apa-apa. Biasanya Xiao Tian akan menggodanya dan segera melepas handuknya jika dia menggodanya seperti itu, tapi sekarang dia tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, si Fei juga senang dengan ini karena dia bisa menggodanya sesuka hatinya. Kemudian si Fei mengangkat handuknya perlahan hingga sebagian kecil V4 ginanya terlihat oleh mata Xiao Tian. "Sekarang katakan padaku, apakah kamu ingin melihat vaginaku?" Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari V4 ginanya. Meskipun dia telah melihat vaginanya tadi malam, tetapi ketika si Fei menggodanya seperti itu, Xiao Tian ingin melihatnya lagi. Ketika Liu Ning melihat apa yang dilakukan si Fei, dia segera meraih kepala Xiao Tian dan menariknya ke dadanya. "Kakak Fei, hentikan. Dan segera pakai pakaian." "Ning, kamu tidak menyenangkan." Si Fei lalu berjalan menuju kamarnya untuk mengenakan pakaian. Ketika si Fei pergi, Liu Ning berhenti menarik kepala Xiao Tian dan berkata, dia benar-benar tidak tahu arti malu. Saat ini, Xiao Tian menatap mata Liu Ning. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. "Tianer, ada apa?" Ketika Liu Ning melihat ekspresi wajah Xiao Tian, dia segera menghentikan kata-katanya. Liu Ning tahu bahwa Xiao Tian ingin menciumnya. Karena alasan ini, dia menutup matanya untuk memberinya tanda bahwa tidak apa-apa untuk menciumnya. Kemudian Xiao Tian perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahnya sebelum akhirnya bibir mereka bertemu. Dia tidak langsung menciumnya dengan penuh gairah dan hanya menempelkan bibirnya ke bibirnya. Namun, ketika dia melihat wajah cantiknya, dia tiba-tiba ingin melakukan ciuman Prancis dengannya. Itulah mengapa Xiao Tian membuka mulutnya dan mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Liu Ning tidak membuka matanya saat dia merasakan lidah Xiao Tian mencoba memasuki mulut kecilnya. Dia hanya membuka mulutnya agar lidahnya bisa masuk ke mulutnya.
Saat mereka berciuman dengan penuh gairah, Liu Ning perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat mata hitamnya, dia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan malam. Ditambah dengan betapa terampilnya Xiao Tian menggunakan lidahnya, membuat api nafsu mulai muncul di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Liu Ning melingkarkan lengan rampingnya di lehernya, dan perlahan memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan. Bukan hanya Liu Ning, Xiao Tian juga merasakan api nafsu mulai melahap tubuhnya. Karena alasan ini, Xiao Tian membungkuk, menyebabkan mereka terjatuh di sofa. Ketika Xiao Tian berada di atas tubuhnya, dia tidak menghentikan ciumannya, sebaliknya, hal itu membuatnya semakin ingin menciumnya. Meski mereka selalu menghentikan ciumannya setiap 50 detik, namun mereka langsung kembali berciuman mesra seolah-olah mereka sudah ketagihan satu sama lain. Mereka berciuman dengan lapar selama lebih dari 5 menit sebelum akhirnya terdengar suara, "Hei, aku ingin ciuman juga." Hal ini membuat Liu Ning dan Xiao Tian menghentikan ciumannya dan melihat ke sumber suara. Seolah masih belum puas berciuman, Liu Ning dan Xiao Tian kembali berciuman mesra. Meskipun Si Fei juga ingin melakukan French kiss dengan Xiao Tian, dia tidak menghentikan mereka, sebaliknya, dia berjongkok dan melihat apa yang mereka lakukan dari jarak dekat. "Hehe, kalian berdua berwajah cabul." Si Fei tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia juga memiliki ekspresi cabul setiap kali dia berciuman penuh gairah dengan Xiao Tian atau tidak. "Lihat, air liurmu menetes dari sudut mulutmu." Kali ini, Xiao Tian dan Liu Ning berciuman lebih lama dari sebelumnya. Mereka melakukan ciuman penuh gairah selama lebih dari 1 menit. Ini sangat mengejutkan Si Fei karena sebelumnya, dia mengira mereka akan berhenti setelah berciuman selama beberapa detik, tapi dia salah. Si Fei terus menatap mereka sampai akhirnya mereka menghentikan ciumannya. Dan ketika dia melihat Xiao Tian menatapnya, matanya bersinar terang, "Apakah sekarang giliranku?" Xiao Tian lalu duduk di sofa dan menepuk pangkuannya, "Datang dan duduklah di pangkuanku." Dengan senyuman di wajahnya, Si Fei melakukan apa yang diperintahkan padanya. Dan kemudian Xiao Tian dan Si Fei juga berciuman dengan penuh gairah. Ketika Si Fei dan Xiao Tian berciuman dengan penuh gairah, Liu Ning menuju ke kamar mandi untuk mandi karena dia akan pergi ke perusahaan Xiao Tian hari ini. Karena tidak ingin membuat mereka menunggu lama, dia segera mandi. Kemudian Liu Ning kembali ke ruang tamu. Awalnya, dia mengira Xiao Tian dan Si Fei masih melakukan ciuman penuh gairah, tapi dia salah karena mereka sedang menonton TV ketika dia masuk ke ruang tamu. Si Fei masih duduk di pangkuan Xiao Tian sambil menghadap ke arah yang sama. Meskipun Xiao Tian hanya melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Si Fei sangat senang. Saat mereka sedang menonton TV, Si Fei sering tertawa dan mencium pipi Xiao Tian. Namun, Xiao Tian hanya menonton TV. Dia tidak melakukan apapun saat Si Fei menciumnya. Ketika Si Fei melihat Liu Ning berdiri tidak jauh dari mereka, dia turun dari pangkuannya dan berkata, "Ayo sarapan." "Baiklah." Liu Ning menganggukkan kepalanya. Si Fei meraih tangan Xiao Tian dan berjalan menuju ruang makan. Saat mereka sedang menyantap makanan, Si Fei sering tertawa bahagia. Hal ini membuat Xiao Tian penasaran dan ingin tahu mengapa dia tertawa. "Kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" "Tidak, ini pertama kalinya kami bertiga sarapan bersama seperti ini." Si Fei lalu menoleh ke arah Liu Ning. "Benarkah, Ning?" Meski hanya makan di rumah, Si Fei senang karena jarang dia sarapan bersama Xiao Tian dan Liu Ning. "Ya," Liu Ning menganggukkan kepalanya. "Aku juga senang kita sarapan bersama seperti ini." "Apakah kamu tidak senang, adik?" Si Fei bertanya. "Saya senang." Tentu saja, Xiao Tian sangat senang. Dia hanya tidak menunjukkannya di wajahnya. "Begitukah? Tapi ekspresimu memberitahuku bahwa kamu tidak bahagia." Dari ekspresinya, Si Fei tidak tahu apakah Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saat ini, Si Fei berharap kepribadian Xiao Tian yang sebelumnya akan segera kembali karena menarik untuk mendengar jawabannya. Sekarang dia tidak tahu sama sekali tentang perasaannya. "Berhenti bicara dan makan. Kita akan mencari tempat untuk kantor pusat perusahaan hari ini." Xiao Tian berkata sambil terus memakan makanannya. Liu Ning dan Si Fei saling memandang sebelum menghela nafas. Mereka tahu Xiao Tian sedang mengalami masalah besar. Mereka hanya tidak menyangka kalau dia juga akan berubah karena hal itu. Kemudian mereka melanjutkan makannya. Setelah beberapa menit, mereka selesai makan. Karena tidak ada hubungannya lagi,
mereka segera mendatangi perusahaannya. Setelah mereka sampai di perusahaannya, si Fei memperkenalkan Liu Ning kepada karyawan lainnya. Ketika Liu Ning melihat Lin Xingxue, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Karena dia tidak bertanya apakah Lin Xingxue bekerja di perusahaannya atau tidak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau katakan setelah bertemu Lin Xingxue. Namun, Liu Ning memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada Lin Xingxue, karena menurutnya, akan lebih baik jika menceritakan semuanya dengan cepat. Karena alasan ini, Liu Ning membawa Lin Xingxue ke suatu tempat sendirian. Hal ini membuat Liu Xingxue penasaran. Tapi dia mengikuti Liu Ning karena Liu Ning berkata bahwa Liu Ning memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Saat mereka berduaan saja, Liu Ning mulai gugup karena dia mengira dia telah menghancurkan hidup Lin Xingxue. Dengan ekspresi yang rumit, Liu Ning mulai menceritakan semuanya kepada Lin Xingxue. Yang mengejutkannya, Lin Xingxue tidak marah padanya. Lin Xingxue bahkan mengatakan bahwa dia tidak keberatan karena itu terjadi di masa lalu dan Feng Hao telah membayar tindakannya. Meskipun Lin Xingxue mengatakan hal seperti itu, Liu Ning masih merasa bersalah. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan itu begitu saja. Itulah mengapa dia memberitahu Lin Xingxue jika Lin Xingxue membutuhkan sesuatu di masa depan, Lin Xingxue dapat memberitahunya dan dia akan membantu Lin Xingxue sebanyak yang dia bisa. Saat Lin Xingxue dan Liu Ning sedang membicarakan sesuatu, Xiao Tian dan Si Fei pergi mencari tempat untuk kantor pusat perusahaan. Sebenarnya Xiao Tian juga ingin membawa Lin Xingxue, tapi dia pikir dia akan menolaknya, berpikir bahwa Xiao Tian akan memanfaatkan situasi itu nanti. Karena alasan ini, dia hanya pergi bersama Si Fei. Setelah mencari lebih dari 4 jam, Xiao Tian dan Si Fei akhirnya menemukan gedung yang tepat untuk kantor pusat perusahaan. Bangunan itu sangat besar dan memiliki 3 lantai. Di lantai 1 terdapat 1 ruangan besar kosong, 7 bilik toilet, 1 dapur kecil, dan 2 kamar mandi. Xiao Tian mengira itu adalah tempat yang sempurna bagi karyawan berstatus rendah untuk bekerja. Di lantai 2 terdapat 15 kantor berukuran kecil, 9 bilik toilet, 1 dapur, dan 3 kamar mandi. Sedangkan di lantai 3 terdapat 5 ruang kantor, 1 ruang pertemuan, 5 bilik toilet, 1 dapur, 3 kamar mandi, dan 1 kamar tidur. Xiao Tian mengira itu adalah gedung yang sempurna untuk kantor pusat perusahaan. Gedung ini tidak hanya memiliki tempat parkir yang luas, tetapi juga dekat dengan restoran bambu. Awalnya Xiao Tian ingin membelinya tetapi setelah mengetahui harganya, Xiao Tian memutuskan untuk menyewanya. Bukan karena Xiao Tian tidak mampu membelinya, tapi karena harganya terlalu mahal. Xiao Tian bisa membelinya dengan uang yang didapatnya dari Hong Guanji dan tabungannya, tapi menurutnya, itu bukanlah pilihan terbaik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyewanya selama 2 tahun. Setelah semuanya selesai, Xiao Tian dan Si Fei memutuskan untuk makan di restoran bambu. Karena sudah pukul 13, Xiao Tian dan Si Fei kembali ke perusahaan. Xiao Tian tidak mau membuang waktu karena dia masih memiliki banyak pekerjaan. Setelah mereka sampai di perusahaannya, Xiao Tian segera menuju kantornya dan bekerja. Tak lama kemudian, salah satu karyawannya mengetuk pintu. Masuk. Setelah karyawan itu berada di depannya, dia langsung berkata, "Pak, ada 2 orang yang meminta." Sebelum karyawan itu menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara terdengar, "Jadi, Anda adalah Xiao Tian." Xiao Tian tidak senang ketika 2 orang tiba-tiba memasuki kantornya sesuka hati. "Siapa kamu?" Seperti Xiao Tian, Nalan Jiangge tidak senang saat melihat Xiao Tian. "Apakah kamu Xiao Tian?" Karena Yun Wuya tidak ingin istrinya menimbulkan masalah di kantor Xiao Tian, dia segera berkata, "Jiangge, ini bukan tempat kami. Kamu harus bersikap sopan padanya." "Mengapa aku harus melakukan itu?" Nalan Jiangge tidak tahu mengapa suaminya masih bersikap baik terhadap Xiao Tian. "Karena dia, reputasi putri kami ternoda." Untunglah Direktur Li sudah membereskan kekacauannya. Xiao Tian akhirnya paham kalau mereka adalah orang tua Yun Xin-er. Walaupun Xiao Tian tidak senang karena mereka tiba-tiba masuk ke kantornya, namun dia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. "Xiao Tian tidak, aku tidak ingin ada masalah dengan orang tua Yun Xin-er. Sebagai informasi, akulah yang memposting video itu di internet, dan aku sudah menyelesaikan masalahnya sekarang." "Pembohong." Nalan Jiangge mengira Li Wen lah orangnya,
yang memposting video Hong Guangji di internet. Itu sebabnya dia sangat marah. Itu sutradara Lee, bukan kamu. Itu aku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya sendiri kepada Direktur Lee. Jika mereka bukan orang tua Yun Sin Er, Xiao Tian akan mengusir mereka dari perusahaannya karena dia tidak menyukai perilakunya. Dia sedang mengalami hari yang buruk, dan di sini, Nalan Jiangge ingin membuatnya kehilangan kesabaran. Tetapi ketika dia mengingat Yun Sin Er, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk bersabar. Anak muda, apakah itu benar? Yun Wuya bertanya, apakah kamu yang memecahkan masalah ini? Bukan Direktur Lee, akulah yang menyelesaikan masalah ini. Xiao Tian sangat menyukai perilaku Yun Wuya. Karena alasan ini, Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah mereka. Paman, aku minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada mereka, putrimu. Sebenarnya, Xiao Tian ingin meminta maaf kepada Nalan Jiangge juga, tetapi setelah mengingat sikapnya, dia memutuskan untuk hanya meminta maaf kepada Yun Wuya. Dalam pandangannya, dia sudah berbaik hati untuk tidak marah pada Nalan Jiangge dan menendangnya keluar dari perusahaannya. Itu sebabnya dia tidak meminta maaf padanya. Tidak apa-apa, Yun Wuya sedikit terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba meminta maaf padanya. Tentu saja, dia mengerti mengapa Xiao Tian hanya meminta maaf padanya. Kamu, Nalan Jiangge sangat marah karena Xiao Tian tidak meminta maaf padanya. Kamu juga harus meminta maaf padaku. Xiao Tian memandang Nalan Jiangge sekitar 5 detik sebelum akhirnya dia berbicara dengan nada monoton. Maafkan aku, Xiao Tian tidak pandai berurusan dengan orang tua orang lain. Di kehidupan sebelumnya, karena ayahnya adalah orang terkaya di Beijing, semua orang selalu tersenyum dan memperlakukannya dengan baik. Setiap kali dia pergi ke rumah pacarnya, orang tua mereka selalu tersenyum. Sekarang karena dia hanya berasal dari keluarga kelas menengah, dia tahu bahwa Nalan Jiangge tidak akan bersikap seperti itu. Xiao Tian bahkan percaya bahwa dia akan melarangnya bertemu Yun Sin Er lagi karena menurutnya, Xiao Tian tidak pantas menerima Yun Sin Er. Apa maksud suaramu yang monoton itu? Nalan Jiangge mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian. Kamu hanya berasal dari keluarga kelas menengah dan berani bersikap seperti ini padaku. Tahukah kamu siapa aku? Sudah kuduga, dia adalah orang yang menilai orang berdasarkan status keluarga. Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian mengabaikan Nalan Jiangge dan memandang Yun Wuya. Paman, silakan duduk. Anda, Nalan Jiangge sulit percaya bahwa Xiao Tian masih berani mengabaikannya. Terima kasih. Yun Wuya menyeret istrinya dan duduk di sofa. Xiao Tian, berhentilah menemui putriku mulai hari ini dan seterusnya. Nalan Jiangge memberitahu Xiao Tian tujuan utamanya datang ke perusahaannya. Kamu harusnya tahu tempatmu. Kamu hanya berasal dari keluarga kelas menengah dan putriku adalah salah satu penyanyi paling terkenal di seluruh Tiongkok. Dan kami juga berasal dari keluarga kelas atas. Karena Xiao Tian tidak ingin bertengkar dengan Nalan Jiangge, dia memandang Yun Wuya dan berkata, Paman, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bukankah kamu tinggal bersama kakak perempuan Yun? Meski kelakuan Xiao Tian tidak sopan karena mengabaikan istrinya, namun Yun Wuya tahu itu karena Xiao Tian tidak ingin bertengkar dengan istrinya. Kita ada siaran langsung Sebelum Yun Wuya menyelesaikan kata-katanya, Nalan Jiangge memukul meja dengan tinjunya. Bang! Suara dia memukul meja terdengar di telinga mereka. Jiangge, apa yang kamu lakukan? Yun Wuya tidak senang dengan kelakuan istrinya. Dia tahu bahwa dia tidak menyukai Xiao Tian, tetapi jika dia selalu bersikap kasar, itu akan menimbulkan masalah lain. Yun Wuya berpikir lebih baik berbicara dengan pikiran tenang daripada menggunakan kekerasan. Mungkin dengan itu, mereka akan tahu bahwa Xiao Tian tidak seburuk yang mereka kira. Wuya, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jangan bilang kamu setuju dengan hubungan mereka. Nalan Jiangge tidak tahu mengapa suaminya tidak pernah mengatakan apapun kepada Xiao Tian. Dia berasal dari keluarga kelas menengah. Dia tidak pantas mendapatkan putri kami. Bibi, yo, sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Nalan Jiangge. Jangan panggil aku Bibi. Nalan Jiangge berkata dengan marah. Kamu tidak pantas memanggilku Bibi. Memang benar saya sekarang berasal dari keluarga kelas menengah, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena Nalan Jiangge selalu mengatakan keluarga kelas menengah dan keluarga kelas atas. Xiao Tian memutuskan untuk membela diri. Pada awalnya, dia ingin terus mengabaikannya,
tapi dalam pandangannya, jika dia terus mengabaikannya, dia akan terus mempermalukannya. Masa depan, apakah kamu yakin status keluargamu akan menjadi keluarga kelas atas di masa depan? Nalan Jiangge berpikir tidak mungkin Xiao Tian meningkatkan status keluarganya menjadi keluarga kelas atas. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Putriku cantik dan terkenal, banyak tuan muda dari keluarga kelas atas yang ingin menjadi pacar putriku. Dan kamu tidak pantas mendapatkannya. Jiangge, bisakah kamu berhenti menilai orang hanya berdasarkan status keluarga mereka? Yu Wuya tidak ingin Xiao Tian berpikir bahwa mereka hanya peduli pada uang. Itu sebabnya dia berusaha menghentikan istrinya untuk mengatakan status keluarga. Kenapa? Apa salah? Uang itu penting. Bisakah kamu hidup hanya dengan cinta? Itu omong kosong. Kita butuh uang untuk hidup, bukan cinta. Nalan Jiangge mengira Xiao Tian adalah orang naif yang menganggap tidak masalah menjalin hubungan dengan Yun Xin Er selama dia mencintainya. Yun Wuya tahu apa yang baru saja dikatakan istrinya juga benar, tetapi dari perkataannya, uang adalah segalanya. Dia tidak setuju dengan hal itu. Bisakah kamu berhenti menyebut keluarga kelas atas dan keluarga kelas menengah? Kamu seperti penggali emas jika berperilaku seperti ini. Mengapa kamu membelanya? Nalan Jiangge sulit percaya bahwa suaminya masih belum mendukungnya. Kamu juga harus memberitahunya. Katakan padanya untuk tidak melihat putri kita lagi. Xiao Tian sangat ingin menamparnya dengan uang, tetapi karena dia tahu mereka memiliki lebih banyak uang daripada dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Nalan Jiangge kembali memperhatikan Xiao Tian. Kamu harus berhenti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dari suaranya, semua orang tahu itu adalah Yun Xin Er. Ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya pergi ke perusahaan Xiao Tian, dia segera pergi ke perusahaannya juga. Yun Xin Er tahu bahwa ibunya akan menimbulkan masalah pada Xiao Tian karena ibunya tidak menyukai Xiao Tian. Ketika dia melihat ekspresinya, Yun Xin Er mengerti bahwa ibunya telah menyebabkan masalah pada Xiao Tian, tapi dia senang karena sepertinya Xiao Tian mampu menahan amarahnya. Hal ini membuat Yun Xin Er semakin mencintainya. Ibu, hentikan. Bisakah ibu berhenti menilai orang berdasarkan status keluarganya? Xin Er, ini untukmu, bukan untuk kami. Jawab Nalan Jiangge. Aku tidak ingin kamu menderita setelah menikah nanti. Karena itulah aku selalu mengenalkanmu pada tuan muda dari keluarga kelas atas karena aku yakin mereka bisa membahagiakanmu. Tidak, Yun Xin Er menggelengkan kepalanya. Pernikahan tanpa cinta tidak ada artinya. Ini lebih menyakitkan daripada pernikahan tanpa uang. Yun Xin Er berani mengatakan hal seperti itu karena dia mengenal beberapa orang yang menikah demi uang dan hampir semuanya bercerai setelah menikah beberapa bulan atau hidupnya tidak bahagia. Itu sebabnya Yun Xin Er tidak ingin menikah jika bukan dengan orang yang dicintainya. Diam, Nalan Jiangge tidak senang setelah mendengar kata-kata putrinya. Aku melakukan semua ini untukmu, bukan kami. Tidak, jawab Yun Xin Er. Alasan kamu ingin aku menikah dengan tuan muda dari keluarga kelas atas adalah karena kamu ingin meningkatkan status keluarga kita. Kamu, putri tidak berbakti. Beraninya kamu menuduh ibumu seperti ini. Nalan Jiangge mengarahkan jari telunjuknya ke Yun Xin Er. Hei, hentikan. Jangan bertengkar di sini. Ini bukan tempat kita. Apa kalian berdua tidak malu? Yun Wuji tidak menyangka istri dan putrinya akan tetap bertengkar di depan orang lain. Karena Xiao Tian tidak ingin Yun Xin Er bertengkar dengan ibunya, dia bangkit dari sofa dan berjalan ke arahnya. Kakak Yun, jangan bertengkar dengan ibumu. Dia tetap ibumu. Tapi, Yun Xin Er juga tidak ingin bertengkar dengan ibunya, tapi ibunya selalu membuatnya marah. Tapi, tidak apa-apa, kata Xiao Tian. Saat ini, Yun Wuya semakin menyukai Xiao Tian setelah mengetahui perilakunya. Yun Wuya yakin jika itu orang lain, mereka akan marah pada Nalan Jiangge karena dia telah mempermalukan Xiao Tian sejak mereka bertemu. Yun Wuya tahu bahwa Xiao Tian sangat marah, tetapi tetap saja, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Jarang sekali anak muda bisa mengendalikan amarahnya seperti Xiao Tian. Biasanya anak muda cenderung belum bisa mengendalikan emosinya. Namun, Xiao Tian berbeda, hal ini membuat Yun Wuya terkejut sekaligus takjub. Pantas saja dia bisa menjadi orang sukses di usia muda. Yun Wuya percaya salah satu alasan Xiao Tian bisa menjadi orang sukses di usia muda adalah karena dia bisa mengendalikan emosinya. Seorang pebisnis yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan selalu mengeluh jika perusahaannya sedang bermasalah.
Itu sebabnya kebanyakan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak akan sukses dalam karirnya. Tidak apa-apa, kata Xiao Tian. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan kepada ibumu bahwa aku bisa meningkatkan status keluargaku menjadi keluarga kelas atas. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat ekspresi wajahnya, Yun Xin Er segera berkata, baiklah. Di Tiongkok, jika seseorang ingin menjadi keluarga kelas atas, mereka harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 300 juta yuan. Standar orang kaya di dunia ini jauh lebih tinggi dibandingkan kehidupan sebelumnya. Seseorang dengan kekayaan bersih 600.000-100 juta yuan hanya akan dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah, dan seseorang yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 500.000 yuan akan dikategorikan sebagai keluarga kelas bawah. Setiap kelas keluarga juga dibagi menjadi 3 subkelas. Misalnya, seseorang yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 100.000 yuan, orang tersebut akan dikategorikan sebagai keluarga kelas bawah rendah. Seseorang dengan kekayaan bersih 150.000 sampai 300.000 yuan akan dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah ke bawah. Mereka perlu memiliki kekayaan bersih 350.000 sampai 500.000 yuan jika ingin dikategorikan sebagai keluarga kelas bawah. Seseorang dengan kekayaan bersih 600.000-5 juta yuan akan dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah ke bawah dan seseorang dengan kekayaan bersih 6 juta 50 juta yuan akan dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah-menengah. Bagi orang yang ingin dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah atas, mereka harus memiliki kekayaan bersih 60 juta-100 juta yuan. Sama halnya dengan keluarga kelas atas. Seseorang dengan kekayaan bersih 150 juta-500 juta yuan akan dikategorikan sebagai keluarga kelas atas rendah. Seseorang dengan kekayaan bersih 500 juta yuan hanya akan dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah atas. Mereka perlu memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan jika ingin dikategorikan sebagai keluarga kelas atas. Di Shanghai, terdapat 27 juta penduduk dengan sekitar 7 juta keluarga dari keluarga kelas menengah dan banyak keluarga dari keluarga kelas bawah. Ada 25 keluarga kelas atas di Shanghai, tetapi lebih dari separuhnya berasal dari keluarga kelas atas rendah. Sebelumnya terdapat 24 keluarga kelas atas di Shanghai, namun sejak Yun Xin Er menjadi salah satu penyanyi paling terkenal di seluruh Tiongkok dan memiliki hubungan dekat dengan penerus keluarga Li, bisnis keluarga Yun berkembang pesat. Oleh karena itu, keluarga Yun menjadi keluarga kelas atas, atau lebih tepatnya keluarga kelas atas rendah. Karena Xiao Tian mendapat uang dari Hong Guanji, kini ia dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah atas. Xiao Tian perlu memiliki 70 juta yuan lagi jika dia ingin dikategorikan sebagai keluarga kelas atas rendah. Sebenarnya 20 cabang yang dia dapatkan dari perusahaan milik Hong Guanji bernilai lebih dari 100 juta yuan. Itu bisa membuatnya langsung menjadi keluarga kelas atas, tapi Xiao Tian tidak mau memberitahu mereka tentang hal itu karena dia yakin mereka akan tahu alasan dia mendapatkan perusahaan milik Hong Guanji. Xiao Tian yakin mereka tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan dia membeli 20 cabang itu. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, perusahaan Xiao Tian sedang dalam krisis beberapa hari yang lalu, jadi tidak mungkin memberitahu publik bahwa dia membeli 20 cabang perusahaan Hong Guanji karena nanti semua orang akan curiga padanya. Kedua, Xiao Tian dan keluarga Hong adalah musuh. Itulah dua dari beberapa alasan mengapa Xiao Tian tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu dan memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Setelah mendengar perkataan Xiao Tian, Nalan Jiangge menemukan cara untuk menjauhkan Xian dari putrinya. Jadi dia tidak ingin membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja karena dia menginginkan calon suami Yun Xin Er setidaknya berasal dari keluarga kelas menengah atas. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan berani-berani bertemu dengan putriku jika keluargamu bukan keluarga kelas atas. Status keluargamu harus disewakan keluarga kelas menengah atas jika ingin bertemu dengan putriku, bisa bicara lagi. Sayang, Xin Er, ayo pergi. Tidak, ketika Nalan Jiangge meraih tangannya dan ingin menyeretnya keluar dari kantor Xiao Tian, Yun Xin Er melepaskan tangannya dari genggaman ibunya. Saya akan tetap bertemu dengannya meskipun dia berasal dari keluarga kelas menengah. Saya tidak ingin berpisah darinya. Nalan Jiangge meraih tangan putrinya lagi dan berkata, kamu harus mengingat status keluarga kami. Dia tidak layak untukmu.
Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Lupakan saja dia. Nalan Jiangge, yakin Xiao Tian tidak akan mampu meningkatkan status keluarganya menjadi keluarga kelas atas. Itu sebabnya dia ingin putrinya melupakannya. Xiao Tian mengertakkan gigi. Dia sangat marah dengan kelakuan Nalan Jiangge. Dia tidak menyangka dia akan memperlakukan putrinya seperti itu. Dan dari tingkah laku mereka, Xiao Tian menduga Yun Xin Er dan Nalan Jiangge tidak dekat. Namun karena Nalan Jiangge adalah ibu Yun Xin Er, dia tetap berusaha menahan amarahnya. Namun, saat Xiao Tian melihat Nalan Jiangge terus menyakiti Yun Xin Er dengan menggenggam tangannya kuat-kuat dan menyeretnya, Xiao Tian berteriak, "Hentikan! Kamu menyakiti Xin Er. Dia adalah putriku jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Nalan Jiangge sangat marah saat Xiao Tian meneriakinya. "Sampai saat ini aku berusaha menahan amarahku karena kamu adalah ibunya, tapi sekarang kamu menyakitinya, aku tidak bisa tinggal diam lagi." Xiao Tian memandang Nalan Jiangge dan berkata dengan dingin, "Lepaskan tangannya atau yang lain." Xiao Tian tidak menyelesaikan kata-katanya. Sebenarnya Xiao Tian tidak ingin bersikap kasar karena dia adalah ibu Yun Xin Er. Meski Yun Xin Er tidak dekat dengan ibunya, namun Xiao Tian yakin dia akan sedih jika Xiao Tian menyakiti ibunya. Ketika Nalan Jiangge melihat ekspresi wajah Xiao Tian, perasaan ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Ia tidak tahu kenapa ia tiba-tiba merasakan perasaan seperti itu, namun ia merasa akan menyesali perbuatannya jika ia terus memegang tangan putrinya atau menyakiti putrinya. Tidak hanya Nalan Jiangge, Yun Wuya juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya, namun Yun Wuya tidak menyangka bahwa Xiao Tian sangat menakutkan ketika dia sedang marah. Dia adalah Yun Xin Er tercengang saat melihat ekspresi wajah Xiao Tian. Meskipun dia tahu alasan mengapa dia marah, tapi dia tidak menyukai ekspresinya. Yang dia ingin lihat hanyalah ekspresi lembut dan sikap perhatiannya. Dia tidak menyangka Xiao Tian bisa menjadi orang yang menakutkan juga. Setelah melepaskan tangan putrinya, Nalan Jiangge berkata, "Xin Er, ayo pulang. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Suamiku, ayo pergi." Tidak, ini adalah pertama kalinya Yun Xin Er bertemu Xiao Tian setelah video skandal mereka, jadi dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Meskipun Nalan Jiangge sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dia tetap tidak senang setelah mendengar kata-kata putrinya. "Kubilang ayo pulang. Mari kita pulang," karena Yun Wuya tidak ingin istrinya menimbulkan masalah lagi. Dia menyeret istrinya keluar dari kantor Xiao Tian. "Tunggu, aku tidak ingin mereka tinggal bersama di tempat yang sama." Nalan Jiangge tidak ingin putrinya menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, jadi dia ingin menyeret putrinya pulang. Namun karena suaminya menyeretnya, dia tidak bisa melakukannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Meskipun ekspresinya tidak sepeduli sebelumnya dan suaranya tidak selembut sebelumnya, tapi Yun Xin Er masih tahu bahwa Xiao Tian mengkhawatirkannya. "Tidak apa-apa." Lalu Yun Xin Er duduk di sofa. "Bagaimana kabar perusahaanmu?" Xiao Tian duduk di sebelah Yun Xin Er dan menjawab, "Perusahaan saya perlahan berkembang kembali." "Saya senang mendengarnya. Saya mendengar dari Direktur Li, Andalah yang memecahkan masalah tersebut. Bagaimana Anda melakukannya?" Awalnya Yun Xin Er mengira Li Wen lah yang menyelesaikan masalah, tapi dia salah karena ketika dia bertanya pada Li Wen, dia berkata bahwa Xiao Tian lah yang melakukannya. Yun Xin Er tidak menyangka Xiao Tian berani menimbulkan masalah pada keluarga kelas atas demi dia. Hal ini membuat dia semakin mencintainya. "Ya, apakah kamu tidak marah padaku?" Xiao Tian bertanya. "Tidak." Yun Xin Er menggelengkan kepalanya. Yun Xin Er hanya kecewa dengan penggemarnya, terutama penggemar prianya. Sejak skandal itu, dia tahu bahwa para penggemarnya tidak ingin dia memiliki kekasih. Hanya karena mereka melihatnya berciuman mesra dengan Xiao Tian, mereka mulai memanggilnya pelacur. Dari skandal tersebut, Yun Xin Er mengetahui bahwa semua penggemarnya ingin dia tetap melajang dan tidak membiarkan pria manapun menyentuhnya. Dia sangat marah ketika membaca semua komentar tentang dirinya di internet. Penggemarnya lupa bahwa dia juga manusia, bukan Tuhan. Yun Xin Er juga seorang wanita yang ingin mencintai seseorang atau dicintai oleh orang yang dicintainya. Dia menganggap para penggemarnya, yang membencinya karena video skandal itu, egois. Mereka tidak tahu apa yang dia rasakan setelah membaca komentar mereka. Xiao Tian merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Dia pikir dia akan marah padanya karena skandal itu. "Xin Er, aku minta maaf.
Karena aku, reputasimu ternoda. Karena Hongjun dan Zen adalah dalam kejadian yang menimpa mereka, Xiao Tian merasa bersalah pada Yun Xin Er. Yun Xin Er mencubit pipinya dan tersenyum, kamu tidak perlu meminta maaf padaku karena itu bukan salahmu. Tidak, ini salahku. Xiao Tian kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada Yun Xin Er. Tentu saja, Xiao Tian tidak memberitahunya bahwa dia memaksa Hong Guanji memberinya setengah dari perusahaannya dan 10 juta yuan. Apa? Yun Xin Er berkata dengan heran. Kamu melakukan hal yang benar. Hanya karena dia berasal dari keluarga kelas atas bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Meskipun Xiao Tian telah menduga bahwa Yun Xin Er tidak akan menyalahkannya, dia tetap merasa bahagia. Terima kasih karena tidak menyalahkanku. Yun Xin Er berpikir ini saat yang tepat untuk menggodanya. Adikku, aku sudah kehilangan banyak penggemar sekarang, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk menebusnya? Yun Xin Er ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah mendengar kata-katanya. Xiao Tian tidak langsung menjawabnya karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak mungkin menjadikan mereka penggemarnya lagi jika mereka tidak mau. Aku tidak tahu. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Benar-benar, Yun Xin Er bertanya. Ya, Xiao Tian menjawab. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benaknya. Karena alasan ini, dia mulai menyeringai. Kalau begitu, aku ingin kamu melepas bajumu sekarang. Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi karena dia berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, Xiao Tian berjalan ke pintu untuk menguncinya agar tidak ada yang bisa melihatnya telanjang nanti. Hei, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ketika Xiao Tian berjalan menuju pintu, Yun Xin Er mengira dia ingin melarikan diri, tapi dia salah. Setelah mengunci pintu, Xiao Tian mulai melepas blazer dan kemejanya. Dia berjalan menuju Yun Xin Er sambil melepas pakaiannya. Perasaan terkejut yang mendalam muncul dalam hati Yun Xin Er. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan menggodanya karena mengatakan hal seperti itu. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan. Sebenarnya, Yun Xin Er ingin menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang bercanda, tetapi setelah mengingat apa yang telah dia lakukan saat dia menginap di rumahnya terakhir kali, Yun Xin Er tidak melakukan apapun. Dia benar-benar ingin tahu apakah Xiao Tian benar-benar akan melepas pakaiannya atau tidak. Itu sebabnya Yun Xin Er hanya duduk dan memandangnya. Setelah Xiao Tian melepas blazer dan kemejanya, dia meletakkannya di lantai sebelum akhirnya mulai melepas celananya. Saat Xiao Tian hanya mengenakan pakaian dalam dan hendak melepasnya. Juga, mata Yun Xin Er melebar karena terkejut, berhenti. Xiao Tian menghentikan apa yang dia lakukan secara refleks. Dia tercengang ketika Yun Xin Er menyuruhnya berhenti. Sebelumnya, dia ingin dia telanjang dan ketika dia hendak telanjang, Yun Xin Er tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Bukankah kamu bilang kamu ingin aku telanjang? Saat ini, Xiao Tian sedang berdiri di depan Yun Xin Er hanya mengenakan pakaian dalam. Dan seperti biasa, dia tidak merasa malu sama sekali. Yun Xin Er hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya hari ini. Dia merasa Xiao Tian berbeda dari biasanya. Apa yang salah denganmu? Bagaimana apanya? Xiao Tian bertanya. Ini tidak seperti kamu. Yun Xin Er langsung menjawab. Tadi kukira kamu akan menggodaku seperti biasanya. Alasan Xiao Tian tidak menggodanya adalah karena dia pikir Yun Xin Er benar-benar ingin dia telanjang di depannya. Itu sebabnya dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Yun Xin Er mengetuk sofa dan berkata, duduklah di sini. Seperti anak baik, Xiao Tian langsung duduk di sisi kanannya. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Kenapa kamu tidak menggodaku tadi? Yun Xin Er bertanya. Aku pikir kamu akan menggodaku dan mengambil keuntungan dariku. Aku bahkan juga berpikir bahwa kamu akan menciumku setelah aku mengatakannya. Bukan saja kamu tidak melakukan itu, tetapi kamu bahkan melakukan apa yang aku inginkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang salah? Karena Yun Xin Er merasa Xiao Tian berbeda dari biasanya, dia tidak ingin menggodanya lagi dan bertanya padanya. Tidak ada apa-apa, Xiao Tian menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Yun Xin Er menangkupkan wajahnya dan menatapnya dengan penuh kasih, mengapa kamu bersikap seperti ini? Apakah kamu masih memiliki masalah? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan masalah tersebut.
Xiao Tian hanya menatap mata Yun Xin Er. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada. Yun Xin Er tidak senang ketika Xiao Tian tidak ingin memberitahunya tentang hal itu. Dia penting baginya jadi dia ingin membantunya jika dia punya masalah. Xiao Tian, beritahu aku. Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian malah memeluknya erat. Biarkan saya memelukmu. Yun Xin Er hanya bisa menghela nafas dan memeluknya juga. Karena Xiao Tian tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, dia tidak ingin memaksanya lagi. Walaupun aku sedikit sedih karena kamu tidak mau berbagi masalahmu denganku, tapi aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku. Yun Xin Er menghentikan pelukannya dan menangkupkan wajahnya lagi. Tapi ingat ini, kamu tidak sendirian, aku akan selalu ada untukmu. Kamu harus mengingat ini. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Yun Xin Er kemudian mencium keningnya dan berkata, sekarang, pakailah pakaianmu. Aku tidak ingin kamu masuk angin. Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun Xiao Tian bukanlah orang yang pemalu, namun dia tidak ingin tetap telanjang di kantornya karena jika ada yang mengetahuinya, reputasinya akan rusak lagi. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan jadi aku harus pergi. Alasan Yun Xin Er datang ke perusahaan Xiao Tian adalah karena dia mendengar orang tuanya pergi ke perusahaannya. Sebenarnya dia masih memiliki banyak pekerjaan, tetapi karena dia takut Xiao Tian akan bertengkar dengan ibunya, dia pergi ke perusahaannya tanpa mempedulikan pekerjaannya. Sekarang semuanya baik-baik saja, dia harus kembali ke tempat kerja lagi. Dia tidak ingin membuat manajernya marah karena tadi dia pergi tanpa memberitahukannya. Baiklah, hati-hati. Xiao Tian mengerti bahwa dia adalah orang yang sibuk. Itu sebabnya dia tidak berusaha membuatnya tinggal lebih lama. Yun Xin Er kemudian bangkit dan berkata, saya pergi. Ya, hati-hati, jawab Xiao Tian. Yun Xin Er menatap mata Xiao Tian dan berkata, aku pergi. Hati-hati di jalan. Sekali lagi Xiao Tian menjawab, saya pergi, kata Yun Xin Er dengan nada lebih tinggi. Karena Xiao Tian mengira Yun Xin Er ingin melihat senyumannya sebelum kembali bekerja, wajahnya pun tersenyum. Hati-hati di jalan, Yun Xin Er tidak tahu harus berkata apa padanya. Biasanya Xiao Tian selalu mengerti apa yang diinginkannya, tapi sekarang dia tidak mengerti. Dia tahu bahwa dia masih menghadapi masalah tetapi dia tidak menyangka X-nya akan turun menjadi 50 hanya karena itu. Namun, dia tidak ingin memberitahunya apa yang dia inginkan jadi dia memutuskan untuk mengatakannya lagi. Saya pergi. Xiao Tian tidak langsung menjawab. Dia tercengang mengapa Yun Xin Er terus mengucapkan kata-kata yang sama. Xiao Tian tiba-tiba mengerti apa yang diinginkannya. Dia tidak menyangka akan melupakannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian bangkit dari sofa. Ketika Yun Xin Er melihat Xiao Tian bangkit, dia senang karena menurutnya Xiao Tian akhirnya mengerti apa yang diinginkannya. Yun Xin Er perlahan menutup mata indahnya dan menunggu Xiao Tian mencium bibir cerianya. Xiao Tian tidak langsung menciumnya, sebaliknya, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan perlahan mendekatkan tubuhnya ke arah tubuhnya. Awalnya, Xiao Tian ingin segera mencium bibirnya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Semua orang selalu mengatakan bahwa ciuman di kening adalah tanda cinta. Karena alasan ini, Xiao Tian mencium keningnya dan menekan bibirnya selama beberapa detik. Hal ini membuat Yun Xin Er terkejut dan membuka matanya. Meskipun dia berharap Xiao Tian akan mencium bibirnya, tapi dia senang ketika Xiao Tian mencium keningnya. Baginya, tidak ada perbedaan antara ciuman di bibir dan kening. Yang penting baginya adalah orang yang menciumnya. Setelah Xiao Tian mencium keningnya, wajahnya berubah menjadi senyuman lembut. Dia sangat senang karena akhirnya, dia bisa mendapatkan ciuman dari orang yang sangat dia cintai. Kaldu kecil, Yun Xin Er menghentikan kata-katanya saat dia melihat wajah Xiao Tian semakin mendekat ke mata kanannya. Tentu saja, dia mengerti bahwa Xiao Tian ingin mencium matanya. Karena alasan ini, dia menutup matanya agar dia bisa mencium matanya. Setelah Xiao Tian mencium matanya, dia mengira dia akan mencium bibirnya tapi dia salah. Dia benar-benar salah karena setelah mencium matanya, Xiao Tian memeluknya erat-erat. Seolah-olah mereka akan berpisah untuk waktu yang lama. Tentu saja Yun Xin Er juga memeluknya erat. Hati-hati di jalan. Kali ini, Xiao Tian sengaja tidak mencium bibirnya karena dia ingin dia tahu bahwa dia sangat mencintainya, bukan hanya nafsu terhadap tubuhnya. Tentu saja, berbeda dengan Yun Xin Er. Karena dia tahu Xiao Tian tidak akan mencium bibirnya,
dia memutuskan untuk mencium bibirnya. Mereka tidak melakukan French ciuman dan hanya mengatupkan bibir selama beberapa detik. Saat mereka berciuman, mata mereka saling bertatapan. Setelah menghentikan ciumannya, Yun Xin Er berkata, "Aku pergi. Aku akan meneleponmu nanti." "Tidak," Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Lalu Yun Xin Er pergi.